Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dust Talk setelah sekian lama nih kita nggak pernah bikin podcast lagi ya. Kenapa nih kira-kira Mas Ded? Dust Talk nggak pernah di podcastin lagi. Karena kita sibuk. Alhamdulillah, berarti emang Dasmap Alhamdulillah. makin tahun makin ada Sibuk. ini ya, makin ada kesibukan, Alhamdulillah makin ramai. makin rame gitu. Mungkin pertama kita kenalkan dulu host baru kita ini. Ya, kenalin saya Autar, saya termasuk salah satu karyawan lah di Dasmap ini, ngebantuin Mas Dedi dan teman-teman di sini. Dan kali ini kita akan ngebahas soal kehidupan dulu ya. Kehidupan. Mas Dedi mau main gitar dulu, kita bebas aja sih. Lagu apa tuh ya kira-kira? Sedikit ngerti aku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Hei, tak kosong nyaring bunyinya. Gendangku tong kosong banyak bicara. Oceh sana sini gak ada isi. Otak udah ngomongnya sembarang. Segitu aja lah. Mas Ded, kira-kira kita mau bahas apa nih? Kalau dari tadi kan gue udah kumpulin lah pertanyaan-pertanyaan seputar Dasmap, tapi yang paling menarik apa sih sebenarnya Dasmap ini gitu? Perjalanan Dasmap sih sebenarnya. Itu Prosesnya dari pertama dibangun sampai kita sekarang sudah 8 tahun bersama Dasmap gitu. Oke. Seru itu perjalanannya. Tahun pertama Dasmap berdiri, apa rasanya? Gimana ceritanya? Awalnya iseng-iseng. Jadi teman-teman semua nih, Dasmap itu awalnya iseng-iseng, bukan seperti pada umumnya perusahaan yang pengen dibikin serius banget gitu. Enggak, sebenarnya iseng. Oke. Dan itu di akhir 2017 ya kan. Dasmap itu 8 Januari 2018 aktenya. Jadi ulang tahunnya kita anggap 8118 gitu. Wih, angkanya cakep. angka cantik tuh. 8 itu kan apa artinya? Infinity nih. Ah. Kenapa iseng? Tapi kan di situ ada peluang harusnya. Iya. Iseng karena waktu itu kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan ya, lagi nganggur ibaratnya, lagi nggak ada proyeknya habis Desember kan. Saya anak proyekan. Terus Desember nganggur, ngapain nganggur? Ya udahlah bikin perusahaan, udah gitu aja sih, sederhana. Tapi nggak mulus-mulus aja kan sebenarnya. Nggak mulus dan juga nggak, ya enak lah dinikmatin, makanya perjalanan Dasmap tuh seru sebenarnya. Nah, project pertama Dasmap Nah, apa tuh? karena saya iseng-iseng, tiba-tiba adalah klien kita itu manggil saya gitu, kamu bikin perusahaan? Iya. Ya udah maju tender lah, kita nggak ada pengalaman segala macam, ya udah bisa konsorsium, bisa macam-macam, tapi kita nggak punya duit. Bisa diatur itu. Ya udah akhirnya ditawarin, alhamdulillah tuh. Baru pertama bikin ya, jadi tanggal 8 Januari itu, 4 atau 5 bulan kemudian saya lupa ya. Tiba-tiba langsung total projectnya langsung 7M. 7M? 7M itu gila sih ya. Nggak pakai marketing, nggak pakai apa-apa. Karyawannya masih berdua aja, saya sama Satrio pendiri Dasmap ya. Ya mungkin ada beberapa karyawan, ya dikit lah, baru awal-awal gitu kita hire buat ngebantu. Langsung 7M. Kenapa bisa? Pertanyaannya kayak gitu. Kenapa bisa? Nah, karena waktu di dunia kerja kami jadi tenaga ahli. Jadi saya ini basicnya bukan pengusaha ya, tapi basicnya tenaga teknis gitu. Pekerja lah, karyawan biasa. Nah, mereka itu seneng sama kerjaan kita, kerjaannya bagus dianggapnya. Jadi direkomendasiin lah. Nah, Dedi punya tim loh, ya udah, kayak gitu. Percaya sih sebenarnya.
Tapi memang Dasmap ini didirikan menurut Mas Dedi nih ya, punya tujuan khusus nggak sih? Istilahnya ada nggak sih kayak bisa dibilang niat baiknya Dasmap ini berdiri itu apa sih? Tentu ada ya. Jadi Dasmap ini didirikan saya dengan Satrio ya. Itu kita di awal itu punya perjanjian. Apa nih? Perjanjiannya pertama, kita bikin perusahaan ini harus dengan prinsip kebaikan. Prinsip kebaikan itu ya sama siapapun baik gitu. Bukan mengejar hanya duniawi, tapi memang mengejar dua-duanya, duniawi dan akhirat lah, intinya kayak gitu. Jadi kita nggak mau terbawa arus, misalkan kalau kotor ya kita nggak mau, kita harus berani menolak, harus berani berjalan yang bersih sih. Jadi kami berjanji pas bikin perusahaan nih, Dasmap nggak boleh ada riba, pertama itu. Kedua, ya udah ngalir aja sebenarnya, yang penting kita bisa makan, bisa hidup sih sebenarnya awalnya kayak gitu. Cuman saya dulu 2 tahun sebelum bikin Dasmap pernah bikin konsep perusahaan gitu. Ini Saya lagi ngayal-ngayal aja nih ngayal, ceritanya tapi sebelum- saya tulis. Oke. Itu namanya Happy Map. Happy Map. Happy Map, Happy Map Indonesia gitu. Cuman pas mau diimplementasikan, mau dijadiin perusahaan, Happy Map kurang serius gitu. Jadi Iya, kita kayak ganti. terlalu happy-happy. Jadi kenapa Happy Map? Karena kita pengen semuanya tuh bahagia. Yang ownernya bahagia, karyawannya bahagia, yang kerja bahagia, kliennya bahagia. Intinya kayak gitulah. Oke, berarti memang sudah dari dulu ya Udah. kepikiran untuk bikin satu perusahaan yang memang skillnya Mas Dedi dan teman-teman gitu ya, istilahnya untuk peta. Nah, buat orang awam apa sih yang menarik? Peta itu apa sih yang menarik gitu? Nah, peta itu ya, ini tantangan para pengusaha di bidang peta atau geospasial. Itu kita kalau ngomong sama orang yang memang tidak bergelemut di bidang itu akan sulit. Mereka hanya tahu peta, koordinat kayak gitu ya. Tantangan terberatnya, peta itu bukan bahasa yang mudah dimengerti buat orang awam. Tapi sebenarnya dipakai setiap hari sama mereka, kayak Google Map make. Terus mereka kalau mau ke kantor lewat mana dia mikirin gitu ya. Terus kalau mau dagang dia mikirin di mana lokasi yang tepat buat berdagang. Terus kalau mau pemerintah mau bikin gedung di mana lokasinya, kan nggak boleh salah. Titiknya harus benar. Kenapa logonya Dasmap itu kayak pin dan warnanya kemasan? Kita menyebutnya golden pin. Golden pin itu sebenarnya konsepnya adalah bagaimana kita membantu seseorang untuk menentukan lokasi dengan tepat, dengan benar. Misalkan kalau mau bangun rumah, jangan di kawasan yang longsor dan banjir kayak gitu. Golden pin. Jadi memang konsep dari logonya sendiri itu udah peta banget ya? Udah peta banget, sebenarnya bukan peta banget Apa ya, dong? tapi lebih ke cara berpikir spasial sebenarnya. Oke. Kalau di bahasa ininya peneliti orang spatial thinking, kayak gitu, berpikir spasial. Tapi memang agak sulit ya berarti Mas Det untuk memasukkan, ya maksudnya bagaimana cara peta itu untuk orang lain tuh tertarik gitu. Iya. Selain anak geografi tuh agak sulit, bukan? Maksudnya kayak gitu. Agak sulit, tapi sebenarnya tanpa disadari mereka Mereka pakai. menggunakan. Kayak sekarang contoh perang, itu rudal dari titik ke titik bisa tepat sasaran, gimana caranya? Iya, bukan kira-kira doang kan? Bukan kira-kira. Berarti memang itu menggunakan peta. Iya, dan memang dulu ilmu peta, ilmunya kan itu anaknya dari geografi, geografi geodesi, dan itu memang awalnya buat militer. Awalnya buat militer, cuma lambat laun berkembang, terapannya banyak, makin banyak bisa diterapin di mana aja. Kayak gitu. Tujuan Dasmap sendiri, petanya Dasmap sendiri, gimana caranya
orang biasa juga tuh bisa make gitu. Ah, Ada nggak sih? Kalau kayak kita kan biasanya pakai Google Maps ya. iya iya. Apa Dasweb ada tujuan mau ke situ gitu? Nah, awalnya memang mau ke situ. Jadi begini ya teman-teman. Jadi memang kami ini kayak bunglon sebenarnya, bukan kayak singa yang mau ngaum-ngaum bisa ngebuka halaman. Tapi kita lebih tepatnya seperti bunglon ya. Jadi kalau ada warna hijau kita jadi hijau, ada warna coklat jadi coklat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di saya nggak tahu ya, kita kan menghadapi ya tantangan ya. Tadinya kami konsultan fokus di peta, pemetaan, bikin peta, kajian, pemodelan spasial. Tapi lambat laun gara-gara COVID, pemetaan, survei itu kagak ada waktu itu. Sepi, nggak ada project bro di mana-mana. Terus gimana? Untungnya kami bisa bikin aplikasi. Memang dari Satrio, saya memang dari dulu lulus kuliah mainnya di aplikasi, di sistem berbasis geospasial, aplikasi geospasial. Basisnya peta gitu lah ya. Peta tapi berbasis web, Oke. gitu. Tapi bukan petanya, tapi lebih ke sistemnya. Oke. Nah, akhirnya kita bikin aplikasi. Alhamdulillah tahun 2020 kita dapat pertama kali aplikasi, udah terus-terusan sampai sekarang gitu. Jadi kita jadi concernnya sekarang 95% jadi perusahaan konsultan IT berbasis geospasial jadinya sekarang. Sebelum bikin perusahaan ini ataupun sebelum ngambil ilmu ini, kenapa sih harus geografi gitu? Ya, kalau itu karena background kami ya, teman-teman. Karena kami kuliah di S1 di jurusan geografi. Gitu aja. Kenapa masuk geografi ya? Sederhana sih, kan ilmu pengetahuan banyak, yang paling gampang geografi. Jadi kami masuk yang paling gampang. Tapi menurut sebagian orang bukan geografi, ya pusing ya, maksudnya kan baca peta buta kayak gitu-gitu. Iya. Itu kan ibaratnya begini, ibaratnya anak kecil. Ya, siapapun orang lah, nggak cuma anak kecil. Kalau tinggal di pinggir pantai atau sungai yang ada airnya lah, atau kolam, pasti lambat laun dia bisa berenang. Gitu ya, kita karena setiap hari disajikan pelajaran, ya udah mau nggak mau kita pelajarin gitu, terpaksa. Terus memang, nah tadi kita udah ngomongin tujuan baiknya Dasmap berdiri ya. Tujuan terbesar Dasmap berdiri ini apa? Perusahaan ini berdiri gitu. Aduh, Ada nggak? Ada nggak mimpi gedenya gitu? mimpi gedenya ya. Ini susah nih. Mungkin saya sama pendiri Dasmap yang lain atau sama Dasmap yang lain bisa berbeda nih. Oh gitu. Bisa jadi berbeda gitu kan, keinginan kan. Tapi memang belum secara tertulis ya, Oh, berarti belum. ini. Kalau di tertulis mah, ya tertulis mah bisa berubah-berubah. Artinya kalau di tertulis mah standar aja, pengen jadi perusahaan terbaik lah, terbesar, kayak gitu aja. Yang concern di geospasial. Tapi kalau mimpi kita mungkin bisa jadi beda. Sebenarnya pada dasarnya cuma pengen bertahan hidup sih, tapi kalau bisa, kalau memang diizinkan sama Tuhan gitu ya, ya kita pengen menjadi salah satu perusahaan di bidang geospasial teknologi ya, yang benar-benar banyak memberikan manfaat lah, nggak cuman ke diri kita sebagai yang cari rezeki, tapi juga kepada pengguna. Penggunanya siapa? Bisa ngebantu government ya, dengan memberikan aplikasi yang harganya terjangkau tapi canggih, kayak gitu kan. Terus bisa juga ke masyarakat dengan apa? Dengan berbagai layanan yang mungkin nanti suatu saat akan kita bangun. Berarti memang masih ada tujuan Masih yang banyak banyak yang belum tercapai gitu di Dasmap. Banyak. Iya. Dan mungkin nanti bisa berganti kan. Kayak gitu. Oke. Apa yang paling sulit mendirikan perusahaan ini gitu? Paling sulit tuh apa ternyata gitu? Paling sulit ya. Paling sulit
bikin dash map itu sebenarnya Apakah ngebangun SDM-nya atau apa source yang lain gitu kita nggak punya apa gimana gitu, atau nyari klien itu kan banyak gitu masalahnya kira-kira. iya. Kalau awal-awal yang paling sulit nyari klien. Nyari klien. Awal-awal ya. Kenapa kenapa Iya, sulit gitu? iya, karena di Indonesia itu kalau mau main tender, harus ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman nggak bisa main tender, nggak bakal bisa menang. Satu, kedua, kita belum dikenal sama orang-orang, sama klien kita kan mayoritas government ataupun swasta lah ya. Dia nggak kenal Dasmap. Dia Dasmap bisa ngapain sih perusahaan, kagak tahu mereka. Jadi ibaratnya benar-benar harus kita nyamperin lah, nih kita seperti ini, bisanya ini, kayak gitu. door to door berarti. Logikanya iya door to door, tapi pada kenyataannya enggak juga, akhirnya mulut ke mulut juga, terus media sosial ya. Masuk Kita juga. manfaatin iya. Nah, berarti Dasmap ini sudah berjalan 8 tahun, masalahnya juga ya sudah banyak asam garam ya bisa dibilang begitu. Belum banyak sih, masih banyak kayaknya yang belum kita rasain kayaknya gitu. Oh iya, Kayaknya masih banyak. kenapa bisa begitu? Karena kalau kita ngelihat tender-tender gitu ya, project-project itu kan nilainya bervariasi. Ada yang puluhan M, ada yang cuman 2 M ke bawah kayak gitu. Nah, yang puluhan M ini pemainnya tuh udah pemain kelas-kelas besar banget kayak gitu, dan kita belum tahu caranya gitu. Tapi boleh nggak sih Mas Ded disebutin sedikit kira-kira di Indonesia ini perusahaan serupa Dasmap itu banyak nggak sih? Nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Kenapa bisa nggak banyak? Karena di Indonesia itu nggak tahu ya, dulu di zaman saya ya waktu kuliah itu hampir tidak ada satu kampus yang benar-benar mempelajari teknologi geospasial secara spesifik, membuat sistem kayak gitu. Jadi yang dipelajari apa maksudnya? Ya IT, terus spasial. Itu dua hal yang berbeda berarti. Dua hal yang berbeda. Sebenarnya sama, cuman di kita nggak tahu, di kampus kita terpisah gitu. Oke. Berarti memang belum banyak orang yang sangat mengerti di bidang itu ya, bisa dibilang gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kondisinya kebutuhannya ada dan banyak yang minta gitu. Nggak tahu kalau banyak, tapi ada lah. Ada selama ini ada. Ada. Oke. Berarti Dasmap bisa dibilang tantangan terbesarnya sudah hampir setengah jalan lagi kayaknya. Kalau di dunia sekedar hidup aja, iya benar. Sekedar hidup aja loh. Sekedar hidup aja udah setengah jalan lah ya. Udah setengah jalan. Tapi kalau mau invasi lebih besar lagi, ada lagi mungkin tantangan yang beda. Nah, pertanyaannya menarik jadinya nih. Kenapa Dasmap tidak invasi? Maksudnya Dasmap ini kan berkembang ya, dan kayaknya terus berkembang gitu, bisa dilihat kayak gitu. Kenapa nggak nyari aja ada seorang yang bisa mengucurkan sejumlah dana gitu untuk memperbesar ini gitu? Kalau nyari dana mungkin gampang ya teman-temannya. Kita nyari investor mungkin gampang, cuman yang susah itu bagaimana dana duit itu kita puter terus menguntungkan, bisa balik cepat, ya, bisa balik modal, bisa untung. Itu yang sulit gitu. Iya, kalau masalah investor kenapa belum ini, karena model bisnis yang bisa benar-benar real belum kita temuin aja sih. Emang apa sih yang udah dilakuin Dasmap? Klien-kliennya tuh seperti apa sih? Apa aja, siapa aja? Dasmap spesifik ke pengembangan sistem berbasis geospasial ya, sistem informasi seperti WebGIS, Geoportal,
pemodelan spasial dinamis ya. Jadi ada sistem dinamis. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang kita kembangkan sendiri. Jadi kekuatan Dasmap itu khasnya sebenarnya di analisis spasial. Kita engine geoportalnya bikin sendiri, analisis spasialnya juga kita bisa create sendiri. Karena kita bikin sendiri, ya jadi harga bisa kita tentuin sendiri. Kayak gitu. Kita nggak tergantung sama produk dari luar, nggak tergantung sama lisensi dari luar. Jadi kita tuh ya bisalah bikin sistem spasial kayak gimana pun, insya Allah bisa. Kayak gitu. Nah kalau kliennya, Iya, siapa aja tuh? kalau pemerintah pusat banyak ya, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR, BPN, PUPR, terus Badan Informasi Geospasial, Pemudaan Spasial ada di sana. Kemenko Perekonomian, terus apa lagi? Kementerian Agama juga kita pernah, terus BKPM ya, Kementerian Investasi itu kita pernah. Itu kalau di pusat ya, Perhubungan juga pernah. Tapi kalau di daerah ya Jabodetabek lah, Jabodetabek kita beberapa Jabodetabek, terus di luar ada Kabupaten Tegal, Kota Tegal, terus Aceh, Papua juga pernah, tapi dananya waktu itu dari USAID. Jadi kita kalau dana luar, kalau tadi pemerintah terus pusat dan daerah, terus kalau dana luar kita USAID pernah ya waktu itu, terus UNDP juga alhamdulillah pernah bantu sigap, terus ADB pernah, World Bank pernah, apa lagi ya, Windrock Internasional dari Amerika juga pernah. Jadi kebanyakan kita disuruh bikin sistem kayak aplikasi di luar negeri yang berlisensi, challenge kita gitu, dan alhamdulillah kita bisa bikin kayak gitu. Jadi bayangin aja bisa menghemat berapa miliar Mereka ya, sebagai klien Dasmap sendiri. klien Dasmap. Berarti memang permintaannya tinggi ya? Tapi supply-nya berarti masih kurang sebenarnya, Mas Ded. Ya, tinggi tapi tidak banyak. Maksudnya gini, hanya tertentu lah supply-nya. Ya swasta juga sebenarnya semuanya butuh, kayak gitu. Maksudnya gini, kita B2B lah, business to business gitu, bukan, atau business to government kayak gitu, bukan masuk ke masyarakat. Tapi stabil, maksudnya ada terus. Ada terus. Setiap contoh aja, setiap kementerian gitu ya, dia ngembangin sistem kan pasti ditingkatin terus, diupdate terus, di maintenance ya. Jadi alhamdulillah rezekinya ada terus, mudah-mudahan, amin. Terus juga kita ada klien dari Malaysia, itu yang paling seru tahun kemarin. Tuh kita bikin workflow kayak model builder, bikin geoportal, workflow, pemodelan, modeling. Wah itu keren banget. Di Indonesia nggak tahu siapa yang udah sampai situ, saya nggak tahu ya. Ya alhamdulillah Dasmap udah sampai situ. Dasmap sudah nyampe titik itu. Berarti ke sono ya? Iya, kita presentasi kick off-nya di sana di Malaysia gitu. Orang Malaysia juga datang ke sini. Jadi tuh Malaysia katanya udah nyari-nyari lah di Indonesia siapa developer yang bisa ngerjain itu. Karena dia juga ternyata mau beli dari luar negeri mahal harganya gitu. Ayo ketemu Dasmap, ternyata Dasmap bisa. Dasmap bisa mengakomodir itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seru sih ngobrol, masih banyak yang belum diobrolin masih ya. Banyak. Nah, ini baru Indonesia, sebenarnya Asia Tenggara masih bisa. Dasmap masuk ke situ gitu? Enggak. Pasarnya ada di sana. Pasarnya di sana. Tinggal bagaimana kita bisa ke sana. Tapi boleh nggak nih kalau di episode berikutnya tuh kita ngomongin yang masalah kehidupan aja gitu. Santai aja. Aman boleh. ya? Aman. Dastok tuh seru sih tapi. Seru gitu ya. Oke deh, buat episode kali ini kira-kira begitu aja perkenalan ngobrol-ngobrol Dasmap yang baru ya, versi Dastok yang lebih fresh lah ya, pengennya bisa ngomongin apa aja, bisa kita
mungkin kalau ada yang mau komen atau apa bisa ditanya, ntar kita balas lagi, kita bahas lagi di Dastalk berikutnya. Oke, saya Autar dan Mas Ded mau undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam Dastalk.